Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya apa? Demokrasi tidak berjalan dengan baik tuh. Pak JK memperlihatkan antara mahalnya demokrasi itu berimplikasi pada turunnya kualitas. Logikanya apa? Ketika mahal, maka tidak semua orang bisa berpartisipasi, ya kan? Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadi menurunnya kualitas demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi. Halo guys, kita ketemu lagi di Coffee Break ya. Istirahat sore nih, hari Sabtu weekend. Ini sekarang tanggal 13 ya. 13 Februari 2021, nggak kerasa udah weekend dan nggak kerasa udah tengah bulan. Hehe ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol tentang demokrasi guys. Sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari sejak 23 tahun yang lalu ya. Masih ingat ya ketika kita sepakat melakukan reformasi dan kita memilih demokrasi sebagai jalan kita dalam mengelola kehidupan berbangsa. Nah, ada yang menarik nih, Pak Yusuf Kalla. Ini Wapres ke-12 dan ke-10 ya. Jadi ceritanya beliau ini hadir di satu acara virtual ya daring Mimbar Demokrasi Kebangsaan. Ini hari Jumat kemarin 12 Februari yang digelar oleh fraksi PKS DPR RI. Nah, di sesinya beliau nih Pak JK mengomentari melorotnya Indeks Demokrasi Indonesia yang baru saja diumumkan oleh The Economist Intelligence Unit. Ya, kita pernah bahas di satu podcast ya tentang ini. Nah, menurut Pak JK, ketika terjadi penurunan indeks, tentu yang bermasalah itu bukan demokrasinya. Ya, bagaimanapun demokrasi itu sebuah sistem yang udah kita pilih. Tapi yang bermasalah itu, yang menurun itu adalah kualitas kita dalam melaksanakannya. Yuk kita lihat, ini statement Pak JK ya. Tentu ini bukan demokrasinya menurun. Tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu? Tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui. Kita semua tahu dalam dasar demokrasi bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah guys, yang diungkapkan oleh Pak JK ini menurut gue sangat-sangat fundamental. Ya kan? Satu, kalau kita bicara tentang demokrasi maka perlu digarisbawahi adanya kesamaan hak dan kewajiban di antara semua rakyat, di antara semua warga negara. Oleh karenanya guys, kalau kita bicara demokrasi, ini tidak pernah bisa dilepaskan dari persoalan penegakan hukum, ya kan? Gak mungkin kita bicara demokrasi kalau kita melalaikan equality before the law misalnya. Ya, karena kalau tanpa hukum yang tegak, demokrasi itu bisa menjadi demokrasi kriminal. Kemudian juga di sini dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah di sini ada persoalan juga guys ya. Kalau ada beberapa hambatan yang membuat partisipasi rakyat menjadi menurun, itu artinya kualitas demokrasi juga menurun. Atau kalau karena satu dan lain hal kemudian suara rakyat akhirnya sekedar menjadi formalitas dari proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya, itu juga akan membuat kualitas demokrasi menurun. Nah, yang menarik ya, Pak JK nih ya, yang kita tahu, wih luar biasa ya beliau itu ya, mantan pengusaha atau masih pengusaha ya. Itu mengatakan bahwa ini dari pengalaman nih pasti ya, demokrasi Indonesia itu masalahnya adalah pada apa? Mahal banget ya. Nah, mahalnya demokrasi ini yang berakibat pada turunnya atau melorotnya kualitas demokrasi. Nah, ini kata-kata dari Pak JK ya. Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya apa? Demokrasi tidak berjalan dengan baik tuh. Pak JK memperlihatkan antara mahalnya demokrasi itu berimplikasi pada turunnya kualitas. Logikanya apa? Ketika mahal, maka tidak semua orang bisa berpartisipasi, ya kan? Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadi menurunnya kualitas demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi.
Nah, kita lihat ya, dari statement Pak JK ini beberapa hal bisa kita highlight. Satu, ya tadi, ada hubungan antara biaya berdemokrasi dengan kualitas. Kok bisa begitu? Iya, esensinya kan demokrasi itu harusnya bisa diakses oleh semua rakyat. Rakyat semua punya kesempatan dan peluang yang sama untuk aktif ya, untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Tapi ketika demokrasi itu mahal, maka partisipasi rakyat menjadi terbatas, khususnya dalam konteks untuk dipilih sebagai kandidat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, akhirnya paradigmanya itu terjadi paradigma investasi. Ya, kandidat untuk maju butuh biaya. Dan mungkin dari kantongnya sendiri atau juga mungkin ada yang bayarin nih ya. Kalau bahasanya Pak Mahfud ada cukong. Kan Pak Mahfud bilang ya 98% atau 92%. 92% kalau gue nggak salah. Dari kandidat yang maju di dalam pilkada itu katanya dibayarin sama cukong. Nah maju nih. Yang namanya cukong, investor kan. Mikirnya apa? Return. Gitu kan. Kalau gue bayarin dapatnya apa? Dampaknya apa? Ketika kandidat sudah terpilih, maka berpikirnya cuma satu. Gimana gue cepat-cepat bisa kembali investasi ini. Karena waktu gue cuma 5 tahun gitu loh. Nah dari situlah guys kemudian akan lahir korupsi kebijakan. Iya kan? Ya, si kandidat ini cara ngebayar tadi jasa para cukong antara lain apa? Menerbitkan berbagai kebijakan, konsesi dan segala macam yang itu jelas-jelas ya akan biayanya ya merugikan kepentingan masyarakat setempat. Makanya tadi Pak JK mengatakan ada kaitan nih ya antara kualitas demokrasi yang menurun dengan korupsi. Ini kaitannya nggak bisa dipisahkan. Makanya kita lihat pada saat yang hampir bersamaan ada 2 indeks ya kualitas kita berbangsa itu yang melorot. Ya masih ingat kan? Satu adalah indeks persepsi korupsi. Ya itu posisi kita jelek banget guys. 102 dari 180 negara di bawah Timor Leste. Ini melorot dari tahun sebelumnya yang kalau gua nggak salah posisi 85 ya kalau gua nggak salah. Jadi kita semakin koruptif gitu loh. On the other hand, indeks kualitas demokrasi kita juga turun kan dari 6,48 di 2019 menjadi 6,30 di tahun 2020. Walaupun kalau nggak salah peringkatnya nggak berubah. Dan kita masih masuk kategori demokrasi cacat. Jadi ada hubungan nih guys antara tadi ya demokrasi yang menurun kualitasnya karena mahalnya itu dengan tindakan-tindakan koruptif. Nah ini harus jadi perenungan kita guys ya karena kita sih sudah hampir 23 tahun loh memilih jalan demokrasi. Tapi kayaknya nih ya demokrasi kita bukan mengalami kemajuan tapi justru mengalami involusi. Ya. Nah, ini menarik juga nih. Di forum yang sama Pak JK juga berbicara tentang apa? Tentang masalah check and balances. Ya kita tahu ya check and balances itu hal yang embedded mestinya dalam demokrasi. Tidak boleh ada satu lembaga, orang atau pihak tertentu yang punya kekuasaan absolut yang tidak dikontrol oleh yang lain. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, dalam konteks ini Pak JK secara khusus menyoroti statement Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ya. Ini juga pernah kita bahas di podcast gua. Lo ingat ya, waktu itu konteksnya adalah ini sambutan darinya Pak Jokowi dalam peluncuran laporan Ombudsman Indonesia tahun 2020. Ya, dilakukan hari Selasa tanggal 9 kalau gue nggak salah ya, 9 Februari yang kemarin. Di situ Pak Jokowi mengatakan ya menghimbau lah agar masyarakat, agar rakyat ini semakin aktif memberikan kritik kepada pemerintah. Lo tahu kan? Kemudian dikomentari oleh banyak pihak, ya bukan agak ya, sinis lah gitu ya. Karena akhirnya mengcompare kan dengan realita bagaimana para pengkritik, orang-orang yang beroposisi terhadap pemerintah itu justru mendapat serangan-serangan ya. Ada yang diserang buzzer, ada yang dipolisikan, wah macam-macam. Ya terakhir kita tahu ya, bahkan orang sekaliber Pak Novel Baswedan nih penyidik senior KPK itu dipolisikan ya. Hanya gara-gara dia komentar yang biasa banget mengenai apa? Mengenai tewasnya Ustadz Maher Atuwailibi di tahanan Bareskrim. Wah itu dilaporkan guys, dipolisikan. Wih kan dahsyat ya. Nah berkaitan dengan ini nih ya Pak JK bilang begini, harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari yang lalu, Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Gue ulang ya, ini yang ngomong Pak JK.
Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita. Gue pas baca bagian ini ketawa, asli loh guys. Ini orang selevel Pak JK nih, ya. Yang pernah mendampingi Pak SBY sebagai wakil presiden, kemudian juga 5 tahun mendampingi Pak Jokowi sebagai wakil presiden, ya kan 2014, 2019 ini bayangan gue nih ya, Pak JK ini pasti punya komparasi. Ya, bagaimana situasi kritik mengkritik, bagaimana situasi check and balance di masa kepemimpinan dua presiden yang berbeda ini. Gue yakin ya Pak JK ini pasti punya komparasi. Jadi kalau orang seperti Pak JK aja berkomentar seperti ini, ya artinya Pak JK ini kan tanda kutip ya punya privilege ya. Beliau dalam posisi yang mungkin kalau mengkritik pun ya polisi gak akan berani juga ngapa-ngapain sama dia gitu. Pak JK aja berkomentar loh bro. Jadi gue bayangin nih, kita harus bisa menangkap meta message ya, bahwa something wrong di sini, something very serious. Ada involusi tadi ya, ada involusi yang itu involusi kemunduran ya, yang cukup berbahaya. Ya karena bagaimanapun lu nggak bisa ngomong demokrasi ketika di situ tidak ada kebebasan berpendapat. Nah guys, again ya, sinyalemen, indikasi-indikasi yang disampaikan Pak JK ini harusnya menjadi renungan terutama oleh pemerintah. Ya maksud gua gini ya, kalau pemerintah misalnya nggak mau terlalu dengerin gua, ya karena gua siapa lah gua ini ya, cuman seorang YouTuber pemula gitu ya, atau juga nggak mau dengerin para jurnalis ya, atau nggak mau dengerin orang-orang biasa, nggak mau dengerin pihak oposisi, nggak apa-apa. Tapi masa iya ya statement dari Pak JK yang pernah mendampingi Pak Jokowi dan beliau ini pelaku yang tahu betul kondisi demokrasi kita, pastinya nggak mengada-ngada, nggak didengerin juga. Ya jadi kalau kita summarize tadi guys ya, ini ada demokrasi kita yang melorot turun kualitasnya. Di situ apa yang terjadi? Di situ ada demokrasi yang mahal, kemudian menimbulkan tindakan-tindakan yang koruptif. Nah, at the same time tentu saja para investor dalam demokrasi mahal ini tidak mau kepentingannya diganggu. Dan siapa yang mengganggu kepentingan itu? Ya para oposan. Yang nyinyir, yang mengkritik, yang memprotes gitu kan. Benar gak sih? Ini yang mengganggu gitu. Maka kita bisa pahami kalau ada organisasi yang dibubarkan, ormas ya maksud gue yang dibubarkan, ada aktivis yang dipenjarakan, ya kan? Ada mantan pejabat yang sekarang berada di luar dan mengkritik itu dibully habis oleh buzzer gitu kan? Ini satu paket ya dalam mengamankan investasi. Nah inilah yang oleh Rizal Ramli disebut sebagai demokrasi kriminal. Ditambahin oleh Pak JK sebagai demokrasi berbiaya mahal. Genaplah sudah. Kalau tidak diperbaiki akan menjadi demokrasi kriminal berbiaya mahal. Tentu kita tidak boleh putus asa guys. Kita harus perbaiki ya. Sekali lagi gue selalu mengatakan jangan pernah putus asa untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Kenapa? Karena Indonesia milik lu, Indonesia milik gua, dan Indonesia milik kita semua. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.